wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat dan hidayahnya lah kita hari ini bisa berkumpul di media jagat maya, bukan secara offline tapi secara online. Kita berkumpul di sini dari Santero Lampung dan alhamdulillah juga dari teman-teman di luar daerah Lampung. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Masyafeli Hermante, SSTP MSI, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan atas kesediaannya hadir di acara ini. Kemudian kepada Ibu Jelita Cahyaningtyas sebagai Brand Owner Milia Lab. Alhamdulillah kita semua para pendekar VR Lampung juga berterima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan dan sharing ilmu tentang penggunaan VR dalam dunia pendidikan. Workshop ini akan berjalan selama 3 hari ke depan, yaitu tanggal 25, tanggal 26, dan tanggal 29 Juli 2022. Workshop ini disponsori oleh Milea Lab sebagai pengembang VR yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan dengan tema pembuatan bahan ajar 3D dan virtual reality dengan Milea Lab. Ini ada sedikit pantun, Pak. Titipan sebenarnya, bukan dari hasil saya. Untuk Bapak Michelle, atau bagaimana saya bacanya, Pak ya? Feli, Bu. Pak? Feli. Feli, oke, Ya. Maaf Bapak kalau saya ada salah kata dalam pengucapan. Oke. Ke Baradatu membeli duren. Duren manis, lezat disantap. Kadis dik Waikanan emang keren. Diundang Cakep. malam pun beliau siap. Cakep. Cakep. Kemudian untuk para peserta, terima kasih sudah bersemangat dan punya motivasi untuk belajar kita malam ini. Saya pun punya pantun untuk beliau-beliau yang datang malam ini. Paling enak makan sop, apalagi sopnya masih hangat. Luar biasa peserta workshop, walaupun malam tetap semangat. Cakep. Kemudian kesempatan pertama saya berikan terlebih dahulu untuk pengenalan kepada Ibu Jelita Cahyaningtyas, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Feli, dan dimohon kesidaknya untuk Bapak Feli juga untuk membuka acara workshop kali ini. Untuk Ibu Jelita kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Bu? Alhamdulillah. Mohon maaf saya off kamera karena sedang di perjalanan ini baru sampai Bali, Bu. Bapak Ibu, jadi untuk acara bersama Kementerian Kominfo dan Kemendikbud. Iya, baik, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Jelita Cahyaningtyas selaku brand owner dari Milea Lab. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang terhormat Bapak Masyafeli Herman, TSSTP MSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan. Kemudian yang saya hormati Ibu Tri Indah Utami MPD, selaku Koordinator Pendekar VR Lampung, dan Bapak Ibu hebat Pendekar VR Lampung yang sudah menginisiasi workshop pada malam hari ini. Jadi seperti yang diketahui bersama ya Bapak Ibu bahwa pemerintah sekarang mewajibkan pendidik untuk melakukan digitalisasi pendidikan gitu. Terbukti dengan Milea Lab ini selalu mendukung Kemendikbud dan juga Kominfo untuk acara digitalisasi sekolah yang memang sudah berkeliling nih Bapak Ibu di beberapa wilayah. Semoga nanti Lampung mendapat kebagiannya ya Bapak Ibu ya dari Kementerian Kominfo dan Kemendikbud gitu, karena di tahun
2022 ini Milalab kebetulan sudah ke Papua, kemudian ke Bali, Kuningan, dan lain sebagainya untuk memberikan literasi kepada Bapak Ibu mengenai digitalisasi pendidikan untuk pembelajaran gitu. Kemudian sebenarnya Milalab ini tadi sempat sudah disampaikan oleh Ibu Tri Indah ya, bahwa sudah berkenalan lama ya Ibu ya sejak tahun 2020, yang mana memang Milalab ini sudah berdiri sejak tahun 2019, sudah banyak program yang dilakukan Milalab bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia, PGRI, beberapa dinas pendidikan, yang mana kita banyak membuat program-program untuk 100 sekolah dan juga 1.000 guru ahli VR. Jadi kalau berbicara mengenai 1.000 guru ahli VR, kebetulan dulu Pak Novia sekolahnya nih menjadi salah satu pemenang untuk 1.000 guru ahli VR yang mana mendapatkan bantuan kacamata VR gitu. Kemudian sehingga bisa mengimplementasikan VR dalam dunia pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Nah, Milalab harap dengan adanya workshop hari ini Bapak Ibu tidak hanya sampai pemahaman awal ya Bapak Ibu mengenai VR itu sendiri, kemudian bagaimana cara mengembangkan konten VR yang ada, tetapi Milalab harap Bapak Ibu dapat mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga Bapak Ibu memahami impact apa yang bisa diberikan Milalab khususnya teknologi virtual reality untuk bidang pendidikan. Jadi diharapkan dengan pelatihan hari ini tidak sampai kegiatan pelatihan saja pembuatan konten, tetapi nanti Bapak Ibu dapat menjadi bibit-bibit pendekar VR lagi ya Bu Tri ya, untuk mengembangkan teknologi virtual reality khususnya di Lampung dan di beberapa wilayah yang memang Bapak Ibu tempati seperti itu. Mungkin dari Milalab harapannya seperti itu. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi sudah memberikan waktu di malam hari untuk tetap melakukan pelatihan pada hari ini. Semoga lancar untuk kegiatan-kegiatan pelatihan selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Jelita yang telah memberikan kata pembuka dalam hari ini. Kemudian kami persilakan kepada Feli untuk memberikan arahan kepada peserta workshop malam ini dan sekaligus untuk membuka acara workshop. Terima kasih.
Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waktu kami persilahkan kepada Kak Feli. Baik, terima kasih Bu Tri Indah Utami. Sebelumnya saya menyapa dulu di sini. Saya tadi sempat intip, ternyata mungkin hampir 70% isinya ibu-ibu ya. Ini saya sedikit deg-degan juga sebenarnya melihat acara ini, acara workshop tentang bahan ajar 3D dan virtual reality. Saya berkeyakinan deg-degan saya ini salah. Saya yakin ibu-ibu yang ada di depan saya ini semua adalah mereka yang peduli. Dari peduli itu sehingga belajar berupaya bagaimana untuk menguasai materi ini. Karena bagi saya virtual reality ini, kalau saya ingat dengan ibu saya, dia aja pasti nggak ngerti ini apa gitu kan. Saya harap semua ibu-ibu di sini bisa belajar ya. Saya mohon juga kepada Ibu Jelita sebagai brand owner Millennial ini untuk membantu dengan sepenuhnya sampai para ibu-ibu ini bisa berhasil. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Jelita Cahyaning Tias sebagai brand owner Milea Lab.
yang mana tadi sempat saya pertanyakan ini Milea Lab ini yang mana gitu. Ternyata Milea Lab yang beda dengan yang sudah langganan saya, Bu. Terima kasih, Bu, telah menginisiasi acara ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Tri Indah Utami, MPD, sebagai koordinator pendekar VR Lampung. Tuh, Ibu Tri ini koordinator berat ya tugasnya, Ibu ya. Kerjasama dengan yang lain. Kemudian Bapak Ibu, para pendekar virtual reality Lampung sebagai trainer dari Milea Lab. Kemudian yang saya hormati juga, saya banggakan Bapak Ibu, guru hebat dan para mahasiswa peserta workshop yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu semua peserta webinar ini untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, terutama nikmat sehat dan kesempatan, kita dapat mengikuti acara workshop pembuatan bahan ajar 3D dan virtual reality dengan Milea Lab yang diselenggarakan oleh Milea Lab bekerjasama dengan Pendekar VR Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa pula dalam kesempatan berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih kepada Milea Lab dan Pendekar VR Lampung yang telah menginisiasi kegiatan ini. Semoga dapat menjadi wadah bagi guru-guru di Kabupaten Waikanan khususnya dan di Indonesia pada umumnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kemampuan membuat bahan ajar berbasis IT. Di sini saya coba soroti ya Ibu-Ibu ya. Saya pengen semangatnya Ibu. Karena di sini saya menilai untuk kita bicara IT, virtual reality itu membutuhkan ya basic yang benar-benar kuat gitu. Sehingga nanti para pengajar di sini saya berharap benar-benar tuntun, jangan sampai setengah jalan, jangan sampai setengah mateng. Karena apa? Target dari virtual reality ini sendiri adalah, saya lihat tadi untuk anak-anak peserta didik kita ya. Jadi jangan sampai nanti kita niatnya mengalihkan atau bagaimana malah tidak rampung seperti itu. Sehingga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru akan lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Sehubungan dengan hal tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat dan para mahasiswa yang telah hadir pada workshop ini. Harapan saya, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama hingga selesai. Sehingga Bapak Ibu guru dan para mahasiswa memperoleh ilmu, pengetahuan, dan manfaat dari kegiatan ini, yakni dapat membuat bahan ajar 3D dan virtual reality yang menarik dengan aplikasi Milea Lab. Oh, jadi di sini Milea Lab ini bertanggung jawab sampai dengan pembuatan aplikasinya ini Bapak Ibu. Terus ya dipantau ya gimana perkembangannya Ibu Mujiatun yang inisiator di Waikanan ya. Saya pengen tahu dong nanti ya perkembangannya seperti apa gitu. Saya sangat tertarik ini masalah virtual reality ini. Saya rasa demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga workshop ini dapat berjalan lancar, bermanfaat, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru-guru di Kabupaten Waikanan dan di Indonesia semakin cakap dan terampil dalam memanfaatkan IT untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Selamat mengikuti workshop, semoga sukses. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop pembuatan bahan ajar 3D dan virtual reality bersama Milea Lab saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu, lebih kurangnya apabila ada kata-kata saya yang salah atau terselip tadi, ada pembacaan yang salah juga, saya mohon maaf ya semuanya ya. Sukses, terus ikuti workshopnya, jangan lari-lari sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri, Ya, Bapak. saya mau izin ganti baju di rumah, boleh nggak? Oh, iya, Bapak. Silahkan, Bapak. Terima kasih banyak sudah. Ya. Mohon maaf Pak Feli, mohon maaf saya ingin menyampaikan sesuatu untuk Bapak. Baik-baik, Bu. Jadi benar-benar ini di luar dugaan Bapak, di Banjar sedang hujan deras dan mati listrik. Jadi mohon maaf, kesalahan saya juga tidak menyiapkan 2 provider. Jadi saya pakai M3, begitu mati listrik, mati juga sinyalnya. Bingung saya tadi menghubungi siapa-siapa tidak bisa. Alhamdulillah Pak Endi, Pak Kabit GTK tadi menghubungi. Kemudian menanyakan mengapa Bu Muji belum masuk. Begitu Pak, saya bingung sekali dan saya mencoba untuk tidak menangis sekarang. Alhamdulillah Bapak sudah masuk di room. Terima kasih banyak Pak. Seyogyanya saya yang menjadi moderator di awal menyambut Bapak, tapi alhamdulillah ada Bu Tri ya yang langsung. Ya. Aman Bu Mujiatun, pokoknya aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Feli. Terima kasih Pak Feli, ini saya sudah siapkan pantun untuk Bapak, tapi tadi belum sempat sampaikan. Mohon Bapak terima Bapak sebelum ganti baju, sebelum undur diri. Tolong diterima pantun ini Pak. Ke Baradatu Duren, spesial untuk Bapak nih pantunnya. Sudah saya siapkan sejak tadi malam, tapi apa boleh buat tadi sinyalnya tidak memungkinkan. Alhamdulillah masih jumpa Bapak sekarang. Jadi ini pantun untuk Bapak nih spesial. Ke Baradatu membeli duren Pak. Duren Baradatu tuh manis dan sedap disantap. Pak Feli memang keren. Walaupun diundang malam hari tetap siap Bapak. Terima kasih banyak Pak sudah membersamai kami. Mohon maaf saya telat masuknya. Ya, sukses ya Ibu semua ya. Sukses ya. Terima kasih Terima kasih Undur Pak. diri ya. Ya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitu Bapak Ibu, alhamdulillah kata sambutan dan sekaligus membuka acara disesuaikan yaitu Bapak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop pembuatan media ajar berbasis 3D dan virtual reality bersama Milea Lab kita buka malam ini. Tetap stay tune, kita tunggu sesi selanjutnya bersama Bu Mujiatun. Selamat malam. Nanti masa depan pendidikan Indonesia itu dapat maju khususnya dengan penerapan teknologi artificial intelligence atau buatan yaitu Iya tuh sudah siap dalam aplikasi DTS. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena saya ingin istilahnya berkenalan dengan guru sekalian pada forum pada malam hari ini. Halo Bu Mujiatun juga dan saya lihat ada. Iya siap Bu, mohon maaf saya termute terus ini. Oh gitu. Iya. Ya, kita lanjutkan acara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini di sesi ini saya yang akan memandu kegiatan dengan Ibu Mujiatun yang akan menyampaikan materi pada sesi yang pertama ini. Bapak Ibu, kita langsung saja ke Ibu Mujiatun. Ya, monggo Ibu langsung saja di tackle di presentasinya, mungkin bisa di share screen kan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Heri ya. Mohon maaf sebelumnya jadi begini ya, tapi alhamdulillah luar biasa memang pendekar-pendekar VR Lampung ini siap setiap saat membackup siapapun dan siap untuk tampil ya Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera buat kita. Tabi pun. Ya pun. Terima kasih banyak kepada Bu Heri, kemudian kepada ada Bu Jelita ya. Iya, Bu Jelita ada, terima kasih banyak sudah membersamai kami. Apa kabar Ibu Jelita? Alhamdulillah baik, Kita Ibu. bisa belajar bersama dengan CPNS. Alhamdulillah. Dunia pendidikan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Oke, guru terima hebat kasih ini. Pak Wildan sama pertanyaan yang sudah ada. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta workshop malam ini yang sudah meluangkan waktunya dan mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya memulai materi untuk kesempatan pertama kali ini, saya pun menyiapkan sebuah pantun untuk seluruh peserta ini tentunya. Menurut saya peserta malam ini luar biasa. Kayaknya rehat malam ini setelah beraktivitas seharian tentu saja, namun Bapak Ibu masih meluangkan waktu dengan begitu semangatnya menghadiri kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, ada sebuah pantun juga bukan hanya untuk Pak Kadis kami, Pak Kadis Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Waikanan yang luar biasa, siap diundang walaupun malam hari membersamai kita. Juga ada pantun spesial ini untuk seluruh peserta Bapak Ibu ya. Malam-malam paling enak makan sop, apalagi disantap ketika hangat. Para peserta luar biasa workshop ya. Peserta workshop ini luar biasa, meskipun malam tetap semangat. Cakep. Ya, ini pantun untuk seluruh peserta. Selanjutnya Bapak Ibu, materi pertama adalah pengenalan tentang Melia Lab ya, pengenalan tentang virtual reality atau media pembelajaran 3D dengan menggunakan Melia Lab. Mengapa sih kita harus memanfaatkan media ini dalam pembelajaran? Mohon izin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya Bu Heri ya. Iya, Ibu, supaya silakan. kenal ya. Karena saya perkenalkan terlebih dahulu, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Silakan Ibu. Apakah sudah tampil Bu Eri? Tampak sudah Ibu, sudah tampak. Sudah ya. Ya. Jadi ini pun masih belum stabil sinyalnya. Jadi nanti mohon maaf tolong diinfokan kalau seandainya belum tampil share screen-nya. Ya. Siap Ibu. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan materi pertama pada kegiatan workshop kita, yaitu pembuatan media ajar 3D dan virtual reality dengan Melia Lab. Mengapa sih kita harus Ibu Muci perkenalan dulu tadi. Iya. Katanya mau perkenalan dulu. Iya, baik. Iya, saya mulai dari sini dulu. Bu Heri, mohon maaf, jadi saya sedang menenangkan diri terlebih dahulu, betapa paniknya saya tadi. Iya, setelah insiden ini, jadi mohon maaf. Nggak apa-apa, Ibu. Iya. Bapak Ibu, nama saya Yatun. Saya tinggal di Jalan Akagani, ini di Kecamatan Barit ya, tepatnya di Kabupaten Waikanan. Unit kerja saya seorang guru di UPT SMP Negeri 2 Banjit. Nomor kontak saya itu 082177334646. Bapak Ibu, pengalaman mengajar saya kurang lebih 25 tahun. 25 tahun Bapak Ibu pengalaman saya, tentu saja memiliki beberapa prestasi. Sebenarnya saya malu mengungkapkan ini, tapi pesanan dari panitia harus Bu disebutkan, katanya begitu. Jadi mohon maaf, bukan untuk bertujuan menyombongkan diri atau pamer, tapi kata Pak Novia sekadar untuk memotivasi peserta. Seperti itu ya Bu Heri ya, dan Bapak Ibu yang lain mohon izin saya
share pengalaman dan prestasi yang pernah saya raih itu tahun 2017 saya mengikuti Olimpiade Guru Nasional untuk mapel bahasa Indonesia. Alhamdulillah meraih juara 1. Kemudian Sahabat Rumah Belajar Lampung tahun 2019 dan 2020. Berikutnya peraih medali perak guru Olimpik tahun 2019 dan 2020. Pernah meraih medali perunggu di ajang nasional Teacher Olimpik tahun 2021 dan guru motivator literasi Indonesia tahun 2021. Guru motivator literasi digital Indonesia tahun 2021 juga, dan super trainer kuisis tahun 2021, pengurus LSTC PGRI Waikanan dari tahun 2019 hingga sekarang, dan alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua MP Bahasa Indonesia SMP untuk Kabupaten Waikanan dari 2021 hingga sekarang. Berikutnya, luar biasa. Terakhir terekrut. Alhamdulillah ini diberi kesempatan untuk berbagi bergabung di Pendekar VR Lampung ya. Kemudian di Assembly Sertifikat Educator itu dari 2021 hingga sekarang, alhamdulillah. Itu Bapak Ibu. Kemudian luar biasa, Ibu. Ya, saya juga hobi menulis. Sebenarnya bukan penulis, tapi hanya hobi menulis. Daripada tersimpan saja di file laptop, jadi saya tulis. Alhamdulillah sudah ada beberapa buku yang sudah saya terbitkan secara solo. Kemudian suka nulis-nulis juga di blog dan buat konten setidaknya untuk anak didik saja. Jadi saya punya juga channel YouTube begitu. Sebenarnya belum layak disebut sebagai konten kreator sebenarnya karena kontennya isinya hanya media pembelajaran untuk anak-anak saja. Selebihnya ya kadang-kadang terlewatkan begitu. Itu sekadar pengalaman dan prestasi saya ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya pun memiliki moto itu, ini motonya patungan dengan Pak Novia. Jadi saya ATM dari Pak Novia. Mohon maaf Pak Novia, mohon izin karena saya juga tertarik dengan moto ini jadi saya ATM begitu. Mendidik sepenuh hati, bergegas meraih prestasi dan bekerja menginspirasi. Mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu semua dapat mendidik sepenuh hati dan bergegas meraih prestasi. Meskipun sudah sepuh seperti saya, tapi tetap bekerja untuk menginspirasi. Alhamdulillah. Bapak Ibu kita lanjut. Virtual reality itu memiliki prinsip dasar dan aplikasinya dalam pendidikan. Itu seperti apa? Kita lihat Bapak Ibu. Jadi Milia Lab virtual reality. Ya, saya lanjutkan. Sepertinya ada suara masuk dan ada coret-coret di layar ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini mengganggu konsentrasi saya. Ya, kita lanjutkan. Apa itu virtual reality ya? Virtual reality ini sebuah media pembelajaran Bapak Ibu yang dapat meningkatkan imajinasi peserta didik kita atau kita yang memakainya sendiri dapat meningkat imajinasi kita dengan melalui virtual reality ini. Itulah yang dimaksud dengan virtual reality. Jadi virtual reality itu menjadikan imajinasi kita itu seperti nyata, nampak pada diri kita itu seperti nyata. Apa sih itu? Selanjutnya mari kita lihat. Jadi virtual reality itu adalah sebuah metode untuk menyajikan imajinasi dan simulasi dalam pembelajaran virtual sehingga menjadi seolah-olah nyata bagi penggunanya. Mungkin sampai di sini ya masih belum dapat kita pahami. Nanti kita lanjutkan dan pada materi berikutnya nanti akan lebih nyata lagi Pak Novia seperti apa sih virtual reality yang akan kita gunakan dalam pembelajaran yang dapat kita buat melalui aplikasi Milia Lab. Nanti akan lebih nyata lagi. Mari kita ikuti penjelasan berikutnya Bapak Ibu. Jadi perkembangan teknologi dalam virtual reality itu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman ini mengalami suatu perkembangan yang luar biasa. Jadi dari sejak tahun 1516 itu kita sudah mengenal teknologi ini, namun masih dalam bentuk yang sangat sederhana tentunya. Kemudian meningkat ke sini, makin ke tahun-tahun 2000 sekian, maka makin berkembang, kemudian makin modern dan makin canggih tentu saja. Baik,
Selanjutnya, variasi alat ya Bapak Ibu. Variasi alat di dalam yang kita gunakan dalam virtual reality itu bermacam-macam. Jadi seperti yang tampak pada layar ini, itu bermacam-macam variasinya, tentu saja bermacam-macam pula kemampuannya di dalam membantu kita dalam pembelajaran. Dan itu tertera ya ada dolar-dolarnya tentu saja dengan berbagai variasi ini berbagai macam pula harganya. Nah, terserah kita mau yang harga berapa dolar, tentu saja berbeda dengan yang sekian dolar. Itu alatnya Bapak Ibu ya. Kalaupun tidak ada alat ini masih tetap kok kita bisa mengakses atau memanfaatkan media pembelajaran virtual reality ini dengan menggunakan HP Android kita masing-masing. Begitu kalau tidak salah ya Bu Heri ya? Ya, betul Ibu. Ya, kita lanjutkan. Kebutuhan VR atau virtual reality dalam dunia pendidikan untuk apa sih? Itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Untuk kebutuhan showroom dan retail itu sampai dengan 32% ya. Ini kemudian yang paling tinggi adalah untuk kebutuhan education atau untuk kebutuhan dalam pendidikan. Ini sampai 81% Bapak Ibu. Jadi kita sekarang kalau tidak memanfaatkan ini rasanya tertinggal sekali. Karena dunia pendidikan di luar sana sudah memanfaatkan hingga 81%. Kita sendiri belum gitu. Jadi saya pribadi ini kemarin menginisiasi Waikanan untuk mengadakan pelatihan ini berkolaborasi dengan para pendekar VR Lampung dan Milia Lab. Alhamdulillah Bu Jelita mengabulkan permohonan kami ini dan Pak Kadis seperti sudah menyampaikan tadi menyambut gembira. Karena apa? Di Waikanan ini baru Bapak Ibu, di Waikanan ini untuk yang namanya VR reality ini sangat asing dan sangat baru. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik untuk Waikanan dan pada umumnya untuk di Lampung dan untuk seluruh daerah di Indonesia, seperti yang daerah kami yang sangat jauh dari keramaian, dari akses internet ini sungguh kurang bersahabat, tapi mudah-mudahan dengan semangat guru-guru, ini insya Allah nanti media yang luar biasa ini dapat dimanfaatkan dan berkembang di Kabupaten Waikanan, khususnya dan di Lampung atau di seluruh Indonesia pada umumnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mengapa VR dibutuhkan? Itu yang pertama alasannya itu berdasarkan studi ya dapat meningkatkan emosi peserta didik. Jadi studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian sepakat bahwa VR meningkatkan emosi positif peserta didik itu pada rentang 30-40%. Dengan penggunaan media ini, maka emosi anak-anak itu dapat meningkat. Maksudnya emosi yang baik, emosi untuk termotivasi untuk lebih semangat di dalam pembelajaran. Itu berdasarkan studi seperti itu. Nanti benarnya atau tidaknya kita praktekkan Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas kita atau di sekolah kita. Yang kedua, mengapa harus menggunakan VR? Atau VR kita butuhkan di dalam dunia pendidikan atau di dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Fokus dan ingatan siswa itu lebih baik dengan menggunakan media ini. Ini berdasarkan studi ya Bapak Ibu, bukan kata saya. Karena saya sendiri belum memanfaatkan ini di dalam kelas saya. Jadi masih mau belajar lagi, membuat konten lagi lebih banyak, dan nanti seandainya sekolah menyiapkan medianya atau menyiapkan media yang dibutuhkan, maka saya akan praktekkan ini di kelas. Tuh. Sementara saya masih belajar dulu dan membuat konten-konten dulu sesuai dengan mapel yang saya ampu. Ini yang kedua untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik, yaitu peserta didik dapat lebih fokus dan lebih ingat terhadap apa yang kita sampaikan. Ini penggunaan VR dalam kegiatan belajar itu dapat meningkatkan kemampuan kognitif sampai 40% dan 50% ya Bapak Ibu. Selanjutnya, mengapa kita membutuhkan VR dalam dunia pendidikan atau di dalam pembelajaran adalah simulasi konsep pembelajaran itu lebih mudah dipahami oleh siswa dan tentu saja lebih murah. Begitu. Mengapa penggunaan VR dalam mempermudah eksperimen atau mempermudah suatu objek itu yang tidak mungkin, maka akan menjadi mungkin kita hadirkan di dalam kelas. Demikian hingga 95% Bapak Ibu. Nah, tentu saja ini menjadikan pembelajaran itu mudah dan murah.
Dibandingkan kita harus keluar, misalnya harus misal ini kita akan menghadirkan apa ya? Menghadirkan pantai misalnya. Kalau kita harus ke pantai betulan, apalagi Waikanan jauh sekali dari pantai, Bapak Ibu, harus ke Bandar Lampung, itu perjalanan yang membutuhkan 5-6 jam perjalanan kalau tidak macet. Kemudian ke pantainya juga harus membayar, itu sangat mahal. Dengan VR, maka kita bisa menghadirkan pantai itu, misalnya apa kemarin konten yang sudah dibuat oleh Pak Novia itu ada pantai ini ya, apa tuh kemarin Pak Novia ya, ya wisata alam Lampung yang sangat terkenal saat ini adalah Pahawang. Pahawang bisa dihadirkan Pak Novia di dalam kelas hanya dengan VR reality ini, artinya sangat-sangat murah, jadi pembelajaran kita tidak membutuhkan biaya yang besar. Selanjutnya Bapak Ibu, studi kasus di Beijing ya, di Cina itu melakukan studi terhadap VR dalam pembelajaran, ya hasilnya luar biasa seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat itu. Berikutnya, studi kasus yang dilakukan di WX ya di Inggris juga menunjukkan peningkatan yang luar biasa di dalam ingatan peserta didik dalam pembelajaran itu meningkat luar biasa. Kemudian emosi yang positif juga meningkat, kemudian emosi negatif justru dapat ditekan, diminimalisir dengan media pembelajaran VR reality ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat uji coba di 10 provinsi, yaitu terdiri dari 1.800 peserta didik, 80% peningkatan emosi positifnya dan 93% meningkat pemahaman terhadap materi yang dipelajarinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mengapa sih tidak sejak dulu pakai VR? Pertanyaannya. Kalau saya jawab, karena baru kenal sekarang. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga begitu. Alhamdulillah kita masih belum tertinggal terlalu jauh mengenal VR. Dan malam ini yang baru kenal ya Bapak Ibu. VR masih terbatas Bapak Ibu. Yang pertama, tahun 2015 sampai 2017 untuk mendapatkan pengalaman VR yang bagus, masih sulit mendapatkan akses alatnya yang murah dengan kualitas optimal bagi dunia pendidikan. Itu masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua, mengapa kita tidak sejak dulu? Karena sedikit konten pendidikannya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, VR saat ini bagaimana? Nah, VR saat ini beradaptasi ya Bapak Ibu dengan perkembangan smartphone yang begitu cepat membantu teknologi virtual reality menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan pendidikan. Dengan biaya 2 juta per unit, VR headset plus smartphone, konsumen bisa menggunakan ini dengan maksimal di dalam pendidikan. Selanjutnya, guru juga dapat membuat konten bersama peserta didik dengan menggunakan software, platform yang nanti akan diberikan oleh Bu Heri ya di materi berikutnya ya. Nanti kita peserta didik dapat dapat mengakses ini, softwarenya nanti akan di. Pak Agus nanti Bu. Oh Pak Agus ya. Ya. Setelah saya ya. Ya nanti akan. Masih hari kedua ya. Oh iya betul ya. Nanti akan dipandu Bapak Ibu oleh pendekar-pendekar VR di sini bagaimana cara instalasinya, bagaimana cara memanfaatkannya nanti akan dipandu. Baik, selanjutnya VR era baru mudah, cepat dan terjangkau Bapak Ibu. Ini revolusi VR dalam pendidikan ya, guru dapat menggunakan platform ini berbasis cloud ya, yang dipakai tanpa harus menggunakan alat-alat yang sulit itu tadi. Berikutnya, peralatan apa ya yang harus disiapkan? Itu banyak ya, lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada kreator ini terdiri dari, ini sudah disampaikan oleh Pak Novia, sepertinya kita harus menyiapkan laptop ya. Setidaknya 64 bit seperti itu untuk OS-nya, kemudian RAM-nya minimal 2 GB, kemudian prosesornya itu ada i3, kemudian i5 dan i7 ya, S6 ya, atau yang setara dengan itu. Nah itu
saya kurang paham yang detail-detail ini Bu Eri ya. Nanti mungkin Pak Novi akan menjelaskan lebih detail lagi ya tentang spek-spek. Ada Bu Indra. Ya, Bu siapa? Oh iya Bu Indah ya, Putri Indah. Iya, yang akan menjelaskan ini lebih rinci tentang spesifikasi laptop yang harus kita gunakan. Nanti akan kita bahas secara detail oleh Bu Indah. Selanjutnya metode VR untuk belajar daring, Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat cocok untuk belajar daring, tapi luring juga cocok. Nanti kita coba ini. Model ini memberikan siswa itu memilih model VR atau langsung interaktif dengan menggunakan VR, baik di classroom, juga secara langsung juga nanti bisa kita terapkan dan pembelajaran akan lebih menarik tentu saja. Kalau menarik tentu akan lebih bermakna buat siswa, akan lebih diingat itu lebih lama dan dapat dengan mudah dipahami materi yang kita sampaikan melalui media ini. Selanjutnya Bapak Ibu, metode VR untuk belajar daring ya. Kemudian prinsip dasar yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Ini ada perbedaan utama VR dengan media lain. Apa sih perbedaannya? Ini pengaturan desain. Untuk di VR ya pada media datar konvensional mempunyai area penglihatan yang tidak berubah. Semua konten yang ada dalam layar mempunyai framing standar yang tetap Bapak Ibu ya, baik itu 4/3 atau 16/9. Nah, kemudian pengaturan desain pada media virtual reality mempunyai area penglihatan penuh, yaitu 360 derajat dengan POV, ya 360 derajat ya. Hal ini menyebabkan kanvas yang tersedia bertambah dan framingnya menjadi tidak terbatas karena dapat digunakan di semua titik dan area yang diinginkan. Ayo kita lanjutkan. Grup teknologi imersif ya, yang memanfaatkan virtual reality. Jadi media VR ini Bapak Ibu bukan hanya dimanfaatkan di dunia pendidikan, tapi juga di dunia usaha. Seperti yang Bapak Ibu lihat di tayangan, augmented reality ini juga digunakan dalam teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan menambah lapisan informasi digital ke dalamnya seperti benda-benda yang tidak ada di dunia nyata, menjadikan seolah-olah ada di lingkungan nyata. Berikutnya, virtual reality juga adalah teknologi yang menggunakan teknologi komputer untuk menciptakan lingkungan yang disimulasikan. VR menempatkan pengguna di dalamnya sehingga akan seperti berada pada lingkungan aslinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini VR merupakan ya secara dinamis diintegrasikan dengan dunia virtual untuk visualisasi baru di digital hidup berdampingan dan berinteraksi dalam waktu nyata. Oke, Ibu Muji. Ya. Ibu, ya waktu Ibu 5 menit lagi ya. Begitu, baik Ibu. Ya, hal yang harus hal yang harus diperhatikan dalam sistem alat VR ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya Bapak Ibu. Jadi saya mengulas saja mengenalkan secara garis besar. Oke, ini kita lewati. Terima kasih. Selesai ya Bapak Ibu ya, karena ini hanya pengenalan secara garis besar apa sih virtual reality itu sebenarnya, seperti apa nanti dan seterusnya akan diperjelas oleh pemateri selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah setidaknya pengetahuan Bapak Ibu semua peserta workshop. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun. Terima kasih Ibu Mujiatun yang sudah mempresentasikan. Baik, sama-sama izin stop share screen ya. Oke, Ibu, terima kasih. Bapak Ibu peserta workshop malam ini, kita coba masih mengingat sedikit tadi yang Pak Kadi sampaikan. Hendaknya malam ini adalah salah satu tempat kita belajar sehingga nanti pembelajaran yang kita buat di sekolah, di kelas kita menjadi lebih menarik dan bermakna. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita akan sampai pada pukul
21.00 nanti insya Allah. Nah, tadi Ibu Mujiatun sudah menyampaikan sejarah PR itu seperti apa dari masa ke masa. Kemudian yang pada sesi yang kedua ini nanti oleh Ibu Tri Indah Utami selaku koordinator pendekar PR di Lampung itu akan menyampaikan bagaimana kita menginstal, yaitu instalasinya nanti spek apa saja yang dibutuhkan dan cara sehingga nanti di laptop kita atau di perangkat kita sudah bisa kita gunakan untuk membuat konten atau menjadi kreator. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Mujiatun. Saya secara pribadi saya juga undur diri untuk sesi yang berikutnya. Saya serahkan ke Bu Wiwi ya, Bu Wiwi kalau nggak salah ya. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangan saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika siswa dapat mewujudkan semua imajinasi mereka? Lab, luar angkasa, atau kembali ke ratusan tahun sebelumnya? Virtual reality dapat membawamu ke sana. Akan tetapi, membuat konten virtual reality untuk pendidikan tidak mudah untuk beberapa guru. Para guru harus menguasai skill coding dan 3D, serta perangkat yang mumpuni. Di sisi lain, para guru tidak memiliki waktu dan uang untuk membuat konten VR. Hal itulah yang membuat tuntutan permintaan yang tinggi, namun penyediaan konten VR pendidikan masih sangat kurang. Tetapi, jangan khawatir, ada Milea Lab. Milea Lab adalah platform VR untuk pendidikan. Milea Lab memudahkan guru dalam membuat konten VR tanpa coding sama sekali. Dengan Milea Lab, guru dapat membuat konten VR pendidikan hanya dengan menggunakan PC hingga rendah. RAM 2 GB, jangan khawatir, tetap bisa loh. Hanya dengan metode drag and drop, semua fitur interaksi VR dapat terintegrasi. Guru dapat mengunduh aset dan template dari cloud, pilih interaksi, buat kuis untuk penilaian kognitif, buat classroom, di Milea Lab Viewer digunakan oleh siswa untuk melihat hasil konten VR yang dibuat oleh guru. Para siswa dapat eksplor apapun dan mengakses mode quiz. Dengan Milea Lab, guru dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 6 kali lipat, serta meningkatkan pencapaian pembelajaran. Milea Lab dapat menurunkan biaya untuk pengadaan lab sekolah, simulasi, dan fasilitas mesin hingga 96%. Milea Lab dapat meningkatkan skill modern, fleksibilitas kognitif, kreativitas, positive emotion, pengambilan keputusan, dan empati. Milea Lab juga mengurangi kesenjangan dalam desentralisasi pendidikan dan membantu mendemokrasikan teknologi dengan biaya yang rendah. Inilah saat yang tepat untuk melakukan lompatan pendidikan dengan Milea Lab, platform VR yang terjangkau. Mari bergabung untuk wujudkan revolusi pendidikan. Iya Pak Noh, silakan. Suaranya belum terdengar. Suaranya belum muncul. Suara saya terdengar tidak, Bu? Terdengar, Pak. Terdengar. Pak. Ya, terdengar. Oke, terima kasih kepada Bu Heri memberikan kesempatan kepada saya. Kali ini saya akan memandu Ibu Tri Indah
untuk menyampaikan materi mengenai cara menginstal aplikasi MileLab Creator dan mendaftar lisensinya. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan workshop kita pada kegiatan hari malam ini ya. Malam ini masih dihadiri oleh 83 peserta, luar biasa. Sangat antusias untuk mempelajari bagaimana pemanfaatan VR ini dalam pembelajaran ya, karena seperti yang dijelaskan oleh Bu Muji tadi, ternyata di Indonesia sendiri permintaan pembuatan konten VR itu mencapai 81%. Sehingga kita sebagai guru lah yang harusnya meningkatkan itu, bagaimana permintaan dengan hal-hal yang harus kita lakukan dari konten VR yang kita buat. Tentunya nanti akan disampaikan dalam kegiatan 3 hari ini. Nah, untuk cara menginstal MileLab-nya sendiri akan diterangkan secara detail oleh Bu Tri Indah. Juga cara mendaftarkan lisensinya mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Tri. Untuk Bu Tri, waktu dan tempat dipersilakan. Bu Tri Indah Utami, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Novia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Ya pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Kayaknya belum banyak yang buka video ini, masih banyak yang hanya nama-nama. Nah, coba sih Bapak Ibu dibuka videonya. Nah, kemudian kita samakan, ucapkan sama-sama semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Masih bisa mengikuti ya? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sinyal lancar ya Bapak Ibu, lancar, tidak ada kendala. Yang hujan, biarkanlah hujan tapi sinyal tetap nyala. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang cara instalasi kreator atau cara instalasi aplikasi MileLab Creator dan bagaimana mendaftarkan lisensi. Workshop ini sendiri merupakan bentuk kerjasama dari kami para pendekar Lampung yang di sini ada 6 orang ya Bapak Ibu. Ada Ibu Mujiatun, saya, kemudian ada Pak Agus, kemudian ada Pak Novia, kemudian ada Bu Sri Widyaningsih, dan kemudian ada Bu Heri Tulistianti. Untuk hari pertama ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Mujiatun adalah tentang prinsip dasar virtual reality dan penggunaannya dalam pendidikan. Kemudian saya mengampu cara instalasi aplikasi. Nah, kemudian untuk pengenalan fitur-fitur dasar nanti akan diampu oleh Pak Agus. Sedangkan fitur lanjutannya itu oleh Pak Novia di hari kedua tanggal 26. Kemudian tanggal 29 adalah perancangan konsep dan pembuatan template. Kemudian review konsep dan pembuatan template diampu oleh Ibu Heri dan Ibu Wiwi. Dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29. Saya harap Bapak Ibu masih bersemangat mengikuti ya bagi kegiatan workshop pembuatan media ajar berbasis 3D dan virtual reality bersama MileLab. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Silakan Bu, silakan Bu. Aku lagi ngejum. Ngejum. Oke. Share ya Bu ya. Kelihatan apa share saya? Kelihatan Bun. Oke, alhamdulillah. Ini adalah beberapa bentuk cara untuk menginstal aplikasi MileLab Creator yang kemarin sudah di-share di grup workshop. Ya, Bapak Ibu, ini hanya saya pindahkan aja biar lebih enak terbaca. Yang pertama adalah Bapak Ibu lihat dulu spek dari komputer atau laptop Bapak Ibu. Paling tidak dia sudah Windows-nya yang 64 bit. Kalau untuk cara untuk ngecek bagaimana spek komputer saya rasa nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya, sudah bisa ya.
Atau masih ada yang masih bingung bagaimana cara untuk ngecek speknya? 32 bit tidak didukung ya, Bu? Nggak bisa, Bapak. Di sini harus 64 bit. Betul. 64 bit karena dia nggak support untuk yang 32 bit. Untuk cara ngeceknya bisa Bapak lihat di setting ya. Bapak Ibu bisa buka di klik Windows dulu misalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa cari di setting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di bagian sistem. Kemudian lihat di about. Share screen-nya Nah, tidak berjalan ya, Bu ya? Bu ya? Tri, share screen-nya tidak berjalan. Nggak berjalan? Ya, masih Microsoft Word yang tadi. Oke, sebentar. Oke. Nah, nggak jalan ya? Di tempat saya udah ini ya? Bentar. Oke. Kalau sekarang bisa jalan, Pak? Kelihatan ya? Ya, sekarang udah, Bu. Oke. Ya, ada jalan, Bu. Sudah. Bapak Ibu, kalau mau ngecek bisa lihat ya. Nanti masuk ke Windows, kemudian di setting, kemudian di bagian sistem. Bapak Ibu bisa lihat di bagian about. Nah, dari sini akan terlihat spesifikasinya dari laptop atau dari notebook Bapak Ibu. Yang penting di sini Bapak Ibu sudah punya 64 bit. Kalau yang 32, mohon maaf itu sepertinya belum support. Oke, kemudian setelah itu Bapak Ibu kembali ke sini. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam Milelab email registration. Bapak Ibu sudah siapkan laptopnya ya. Oke, kita masuk ke Chrome. Di grup dan di chat sudah saya kirimkan ulang itu, Bu. Kalau teman-teman mau tinggal klik, bisa langsung Oke, kalau Bapak Ibu di WA juga bisa langsung. Nah, kalau dari WA langsung seperti ini. Nah, di grup sudah ya, workshop. Nah, workshop. Paling bawah, Bu. Paling bawah. Barusan ya, Pak? Barusan saya barusan kirim ulang. Oke, nah Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Di Milelab Lab Registration. Oke, sebelumnya Bapak Ibu silakan siapkan akun Google atau email yang akan didaftarkan. Karena di sini saya sudah punya banyak, saya ngambil langsung saya daftarkan akun yang mau saya bentuk. Misalnya saya mau ngambil yang ini khusus untuk malam ini. Saya masukkan Oke, saya masukkan email yang saya daftarkan dan masukkan password kita. Oke, kita tunggu sampai persetujuan dari Milelab. Nah, setelah sudah sampai di sini Bapak Ibu, substitusikan kode yang ada di bagian. Nah, ini tadi. Silakan di copy paste. Copy, kita substitusikan ke dalam akun registrasi. Kemudian kita submit. Oke, kita sini sudah ada kata-kata Regard to Institution pelatihan Milelab Lampung. Welcome to Milelab. Sudah sampai tahap ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak mencoba sendiri di rumah. Kalau sudah silahkan log out, nggak apa-apa, nggak masalah karena email ini sudah terdaftar pada akun Milelab. Oke, ini sudah langsung masuk tadi Bapak Ibu. Nah ini sudah masuk tadi ya Milelab. Nah setelah itu Bapak Ibu silahkan unduh kreatornya. Boleh langsung klik ini. Oke, latih color. Oke, kita masuk ke
Oke, kita masuk ke sini, kita relatif, kita bisa masuk ke install. Bisa lewat WA tadi aja Bu, tinggal klik yang link di WA. Bisa, cuman ini tadi kok nggak mau punya saya. Nggak mau kebuka. Ya, harus di-download dulu Bu. Iya. Oke. Nah, ya. Nah. Oke, untuk Bapak Ibu sudah sampai langkah ini? Atau masih ada yang belum sampai ke langkah ini? Kalau belum, kita lakukan bersama-sama, nggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan aja. Yang penting malam ini setidaknya Bapak Ibu sudah bisa install untuk aplikasinya. Sudah, Bu. Aman. Bisa dilanjut. Itu installnya tinggal next aja ya Bu ya? Iya, langsung tinggal next aja. Lama nggak ini Bu kalau install Milia Lab ini Bu? Enggak sih Pak, kalau sebenarnya tergantung pada jaringan ya. Oh. Kalau jaringannya nggak masalah, hot gitu. Ini kebetulan punya saya memang kemarin sengaja saya kosongkan semua, saya uninstall semua. Sudah dipersiapkan ya? Nah, jadi saya uninstall semua, saya kosongkan, kemudian saya daftar dengan email baru. Jadi saya juga sebagai peserta malam ini Bapak Ibu. Kita ngikut bagaimana menginstal ulang dari awal. Sama Bu Indah, saya juga jadi peserta nih. Iya. Semuanya memang tergantung dengan kemampuan jaringan sih. Ada yang kadang jaringannya lama, ada. Nah di sini kebetulan mulai hujan juga di sini, moga-moga lancar ya. Amin. Ini udah mulai terinstall ya Bu ya? Oke, ini sudah. Oke, nah kalau sudah akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Di sini, nah kita masuk ke sini ke detail akun kita bisa lihat di sini ganti. Ini kebetulan ini pakai masih yang lama ya punya saya. Oke, saya ganti institusi dulu. Oke, keluar akun berarti pakai login yang tadi ya, yang saya daftarkan baru. Dia terhubung sama Google langsung ya Bu ya? Sama Google langsung, kalau kita masuknya, misalnya kita akun yang kita masukkan apa, itu maka kita langsung masuknya ke situ. Oke. Nah, kita masuk ke akun ini Bapak Ibu yang kita daftarkan. Jadi di sini adalah pelatihan Milia Lampung. Oke, data daftar. Nah, berarti aplikasi kreator kita sudah siap untuk digunakan. Gampang sekali ya Bu ya? Oke, gampang banget loh. Kalau ibaratnya mungkin anak SD atau anak SMP juga sudah bisa lah untuk menggunakan itu. Apalagi untuk kita, saya rasa nggak pengaruh usia, dari usia muda sampai usia, bukan tua ya Bapak Ibu ya, tapi yang sudah berisilah gitu usianya. Sudah duluan. Sudah duluan itu saya nggak ada masalah untuk mempelajari ini. Nah di sini nomor antri berapa? Nah, tinggal di sinilah kita nanti akan memainkan bagaimana caranya membuat atau mengenal fitur-fitur dari
Milea Lab ini. Nah, untuk fitur-fitur sendiri nanti akan diperkenalkan oleh Pak Agus ya di hari kedua besok gitu. Ini untuk yang aplikasinya. Nah, bagaimana untuk viewernya? Nah, viewernya itu pakai HP Bapak Ibu. Ya, kira-kira sampai sini oke? Saya bisa close screen? Tadi ada yang tanya itu Bu di grup Bagaimana? di chat. Kan itu ada kode dari Milea Lab ya yang 1B8KU8 itu. Apa ya tadi pertanyaannya? Apakah kodenya selalu sama ya? Apakah tetap? Oh, kodenya tetap. Kode itu tetap Bu, karena untuk setiap pelatihan kita hanya dikasihkan satu kode. Gitu. Jadi ketika nanti misal Ibu di sini belum paham betul katakanlah tentang Milea Lab, kemudian Ibu ikut pelatihan di PDKVR daerah lain lagi, itu nanti kode yang diberikan juga akan lain. Karena dari pihak Milea Lab sendiri, dia akan memberikan kode itu berdasarkan pelatihan pada tempat di mana dia mengadakan pelatihan itu. Jadi kode itu hanya berlaku untuk pelatihan workshop VR hari ini sampai hari Jumat besok. Seperti itu, Bu. Kemudian untuk lisensinya sendiri, belum bisa sempat disenggol tadi ya Pak Novia ya. Oh iya Bu. Nah, untuk lisensinya sendiri dari pihak Milea Lab untuk pelatihan diberikan akun gratis selama 1 bulan. Ya, jadi manfaatkanlah 30 hari itu untuk ngubek-ngubek lah ibaratnya. Untuk explore bagaimana kreator Milea Lab ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih kurang puas, nah dari pihak Milea Lab sendiri sudah meluncurkan individual lisensi. Dan harganya murah banget kok. Kalau nggak salah kemarin sekitar 50.000 ya untuk satu akun premiumnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya akun premium, Bapak Ibu bisa membuka semua aset yang ada di Milea Lab. Gitu. Dari semua aset-aset ini, Bapak Ibu bisa buka semuanya. Nah, interaksi dan segala macam ini bisa terbuka. Nah, untuk pelatihan ini semua aset terbuka selama 1 bulan. Bagaimana Bapak Ibu? 1 bulan ya, Bu, ya. Iya 1 bulan lumayan loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengenalkan VR ke dalam kelas Bapak Ibu. Kira-kira anaknya pasti tertarik lah untuk seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan untuk kreator Milea Lab-nya untuk aplikasi? Boleh Bapak Ibu yang masih remang-remang bingung boleh ditanya langsung mumpung putrinya masih dalam ruang room nih. Ada kendala atau tidak, sudah coba atau belum, kira-kira bayangannya sudah tergambar. Bagi teman-teman Bapak Ibu hebat yang sudah coba, pasti sudah melakukan langsung. Jadi kalau ada kendala bisa ditanyakan langsung. Boleh open mic. Open mute ya, open mic ya. Atau raise hand boleh, silakan. Akun premium berlaku berapa lama, Bu? Ada pertanyaan di grup chat. Akun premium berapa lama? Kalau untuk workshop, ini akun premiumnya 1 bulan, Bapak. Tapi nanti untuk individual lisensi itu kemarin 1 tahun bukan ya kalau maksud saya? 1 bulan, Bu. 1 bulan. 1 bulan juga ya? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu 50.000. Sebenarnya nggak nyampe 50.000 sih, 49, sekian gitu ya. Seingat saya kemana waktu pas peluncuran individual lisensi itu. Nah, tapi kalau dengan ibaratnya, kalau kita memang ingin sesuatu yang baru, saya rasa untuk harga segitu nggak terlalu berat lah gitu, masih terjangkau dengan Bapak Ibu guru sekalian gitu. Karena kita kan mengembangkan sesuatu yang baru, pertama karena ini setelah saya uji cobakan kepada anak-anak kok responnya bagus gitu loh. Setidaknya bisa membuat mereka tuh melek, pertamanya yang kepalanya sudah di atas meja belajar itu, jadi ketika itu langsung jadi bisa semangat lagi, bisa tegak lagi, kemudian setidaknya ada canda tawa di dalam kelas itu, karena ketika mereka melihat bagaimana temannya menggunakan VR dengan segala gerak-geriknya gitu, menjadi sesuatu yang menarik buat mereka seperti itu. Dan tentunya jarang dilakukan mereka ya Bu ya. Nah betul, selama ini kan
taunya kalau misalnya ngajar biasanya pakai bentuk-bentuk yang PowerPoint. Biasanya ya, saya yakin pasti Bapak Ibu lebih banyak yang sudah punya aplikasi untuk media ajar lah seperti itu. Tapi yang umumnya dipakaikan hanya sekedar PowerPoint, kemudian apa ya, tampilan video seperti itu. Mungkin untuk interaksinya masih agak kurang. Sedangkan ini mereka bisa benar-benar mengalihkan lah penggunaan HP dalam pembelajaran. Oke. Sebenarnya ini ya Bu ya, kalau kita seperti kita yang sudah masuk pendekar VR ini diberikan lisensi gratis ya Bu ya. Nah, makanya Bapak Ibu ayo join Bapak Ibu, semangat menggunakan terus. Nah, untuk join ke komunitas pendekar VR ini Bapak Ibu dapat free lisensi itu yang premium gratis 1 tahun waktu itu, tapi diperpanjang lagi ya Pak. Selama masih aktif, mudah-mudahan diperpanjang oleh Mbak Tirita. Selama kita masih aktif di komunitas pendekar VR, itu lisensinya selalu gratis, aktif, selalu berinovasi. Nah, ya Bu Tri, ternyata teman-teman ini pada antusias sekali mengenal VR nih. Banyak yang bertanya di grup chat nih, saya bacakan. Kalau pakai akun belajar ID bisa nggak Bu? Iya, itu Bu. Nah, pakai akun belajar pakai Gmail ID. Ya? Iya. Sejauh ini setelah saya nyoba itu akun ID kemarin agak gagal gitu loh. Kurang langsung connect gitu. Banyak loadingnya lama betul gitu. Jadi nggak saya teruskan. Gitu. Jadi saya daftar itu. Jadi untuk bisa atau enggaknya saya belum bisa pastikan karena waktu itu karena loadingnya terlalu lama saya tinggalkan. Kemudian saya beralih ke di waktu bulan Februari kita dengan Bu Muji dan kawan-kawan bisa Bu, tapi memang kalaupun memang bisa memilih lebih disarankan ke Gmail ya Bu ya. Karena akun belajar.id ini punya pemerintah dan kita ya kalau ini kan sifatnya pribadi mungkin lebih ke Gmail gitu ya. Tapi kalau ditanya bisa kayaknya ya Bu ya. Kalau bisa karena saya terus terang waktu itu waktu mencoba karena terlalu lama loading, saya tinggalkan. Gagalkan, iya. Nah, saya gagalkan. Jadi saya beralih lagi ke akun yang Gmail pribadi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya Bu, apa bisa menggunakan HP ya Bu? Dari Bu Sulisna, Ibu atau Bapak nih? Apa bisa menggunakan HP ya Bu? Pertanyaannya seperti itu. Oke, kalau pakai HP bisa ya Bapak Ibu, tapi sebagai viewer. Jadi bukan sebagai kreatornya. Ketika kita membuat konten atau membuat skin, itu kita makainya kreator itu di laptop. Tapi ketika anak-anak hendak mencoba hasil skin yang kita buat, itu mereka menggunakan HP. Seperti itu. Jadi seperti yang sudah diberikan video oleh Pak Novia tadi, bahwa ketika anak hendak melihat hasil dari konten kita, itu mereka menggunakan HP gitu. Ini ada tanya lagi Bu, luar biasa teman-teman di ruang room ini 69 orang, semangatnya luar biasa. Sangat tertarik sekali ini dengan konten pembelajaran media ajar menggunakan VR ini. Apakah produk hasil dari VR yang sudah kita buat diakses oleh murid-murid menggunakan internet secara online atau offline? Pertanyaannya Bu, bisa online atau offline begitu? Oke, kalau untuk akses sementara masih online ya Bapak Ibu, belum bisa diakses secara offline. Dan memang kendala sinyal itu sering kali lah trouble di sinyal. Memang kita harus kuat di sinyalnya untuk ketika mengakses kreator maupun viewernya. Gitu. Karena sekarang masih berbasis online. Semoga kedepannya Milelab bisa Kemarin Pak ini udah Iya, sempat menanyakan ada menanyakan teman kita menanyakan apakah bisa ini diakses secara offline dan kemudian dari pihak Milelab mengatakan dia akan mengusahakan. Semoga itu segera terrealisasi secepat mungkin. Sekilas sih kemarin kalau untuk pertama boleh menggunakan online, tapi kalau datanya sudah masuk bisa offline. Kalau tidak salah begitu. Ya. Sekilas.
Ya, kita Mudah-mudahan tunggu nanti bisa saja. full offline ya Bu ya, biar anak-anak bisa gunakan secara offline. Ya, jika saya tidak juga punya kalau pulsa. saya berharapnya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengakses ini semua secara offline. Ya, yang jelas tim Milia Lab ini selalu berinovasi Bapak Ibu sesuai dengan permintaan kita ya Bu Tri ya, Bu Muji Iya, dan yang lain. betul. Jadi Itu kalau kita punya saran-saran selalu diminta tuh sama tim Milia Lab. Betul, karena nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu gabung di dalam komunitas pendekar VR ini, Bapak Ibu bisa mengajukan aset. Ini kan aset nih Bapak Ibu. Nah, aset-aset ini. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu tidak membuat sebuah konten atau membuat scan, Bapak Ibu butuh misalnya sesuatu yang baru gitu. Bapak Ibu bisa mengajukan ke pihak Milia Lab. Misalnya saya butuh gedung olahraga atau apa. Kita ajukan itu, maka insya Allah bisa akan segera terrealisasikan. Nah, seperti ini nih semua adalah hasil-hasil permintaan dari para pejuang-pejuang VR gitu. Ini yang terbaru kemarin saya lihat ada juga beberapa bentuk. Nah, ini nemo-nemo ikan badut ini kemarin permintaan Pak Novia setahu saya ketika hendak membuat kontes untuk yang pahawang itu. Kemudian kemarin saya sempat minta perselancar ketika saya hendak membuat desa wisata itu juga. Tapi ternyata yang dikasih masih bentuk yang papan selancarnya aja, belum yang saya masih minta yang kayak ombak yang ada orang yang benar-benar selancar di atas ombak gitu. Tapi ternyata belum diinikan. Berarti kita bisa minta ya Bu ya, luar biasa. Bisa. Nah, ini semua adalah aset-aset yang bisa kita minta dari pihak Milia ketika kita membutuhkan sebuah aset untuk isi dalam kreator kita. Ya, pokoknya menarik Bapak Ibu. Saya sebenarnya gatel mau mengenalkan ini, tapi kan ini bukan bagian saya. Karena kalau kita sudah nguprak HP Ibu ini, saya yakin Bapak Ibu tuh nggak akan berhenti. Gitu. Karena penasaran, ini kok nggak bisa kenapa, ini kok maju mundur di mana gitu. Dan penggunaannya mudah sekali ya Bu ya, tinggal tarik-tarik aja. Tinggal tarik-tarik aja, nggak perlu pakai coding, nggak perlu pakai yang katakanlah harus belajar latex atau harus belajar HTML dan segala macamnya. Ya, luar biasa. Enak gitu Bapak Ibu. Ini saya lanjutkan lagi pertanyaan di grup chat nih Bu. Setelah masa 1 bulan itu, jika masih ingin menggunakan aplikasi ini, apakah harus mendownload lagi Bu? Oh, nggak perlu Bapak Ibu, asal Ibu mengajukan lisensi atau perpanjangan lisensinya. Sekarang itu enaknya bisa itu Bu, Bapak atau Ibu, kita bisa individual lisensi atau kalau tidak Bapak Ibu aktif dan bisa gabung di komunitas pejuang VR. Kita tunggu ya Bu ya, pendekar VR Lampung baru 19 orang ini. Nah, baru 19 orang, kemudian yang aktif juga cuma baru beberapa orang ini. Nah, kita majukan VR di Lampung, karena kalau misalnya kita untuk pejuang VR selalu aktif, nanti kita akan dapatkan benefit dari Milia Lab berupa room ya Pak? Ya, room dan juga dikasih alat VR yang mahal, yang bagus 3 buah kalau tidak salah. Amin. Semoga kita bisa lakukan itu. Atau mungkin sedikit boleh nggak ya Pak ya? Kalau kira saya screenshot aktivitas pendekar VR di Bali, biar Bapak Ibu ini tergoda. Boleh ya, Bu Muji, Bu Heri boleh ya? Ya boleh, silakan. Kira-kira ya. Sementara pertanyaan di kolom chat kita tahan dulu, kita lihat apa yang disampaikan tadi oleh ada ini ada sedikit kelihatan nggak Pak ya sharing saya? Iya, udah tampil Bu. Lagi muter Bu. Ini ada yang mencoret-coret sepertinya anaknya ikutan kreasi dengan VR. Anaknya kreatif ini. Kreatif, udah pengen mencoba itu mungkin Bu. Nah, berputar-putar.
Oke, itu sepintas lalu Bapak Ibu keseruan dari para pendekar VR di Bali, ya di Bali. Ya, itu udah pakai Oculus ya Bu ya? Ya, ini sudah pakai Oculus. Nah, kalau kita nanti dipilih oleh tim Milea Lab bisa dikasih gratis nih 3 Oculus seperti ini. Harganya luar biasa mahal. Iya. Oke, nah itu sepintas lalu Bapak Ibu bagaimana keseruan penggunaan VR. Nah, untuk anak-anak sendiri keseruan untuk VR ada sedikit satu ini bentar. Oke, atau ada pertanyaan lagi Pak Novia? Pertanyaan sementara udah ya Bu ya. Ini tadi ada gimana cara merubah email karena saya menggunakan email belajar.id, namun saya jawab tadi Bu. Saya daftarkan ulang. Sementara belum ada pertanyaan lagi dari teman-teman di kolom chat. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menanyakan secara langsung boleh. Mohon izin admin, saya bergabung di grup WA. Oh, ini belum masuk grup WA mungkin ya. Oke, untuk sementara saya stop share dulu ya Bapak Ibu. Coba saya pindah. Masih ada 71 peserta, Bu Itri. Luar biasa, semangatnya sudah sangat luar biasa. Masih malam, semangat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Malam ini baru semangat. Malam ini kita baru perkenalan, besok kita akan coba buat. Nah, besok baru aksi langsung ya Bapak Ibu. Iya benar. Jadi sangat dinantikan ini sama guru-guru hebat di Indonesia. Khususnya Y Kanan yang mendominasi. Iya, Y Kanan luar biasa ya Pak. Ternyata ya, luar biasa. Bapak Animonya Ibu. tinggi. Nah, animo tinggi, kemudian saya acungi jempol untuk kemampuan apa ya? Installnya cepat. Cepat. Karena mudah tadi ya Bu ya. Nah, iya mudah. Kemudian Bapak Ibu ini kemampuan literasinya juga semangatnya tuh luar biasa. Jadi mereka mau mencoba terlebih dahulu karena sebelum-sebelumnya itu sempat saya terkendala ketika untuk install aplikasi itu banyak yang masih dikatakan masih bingung lah gitu bagaimana cara install aplikasinya seperti itu. Tapi untuk para calon pendekar VR WKAN ini saya acungi jempol, ternyata tidak ada masalah sehingga bisa melakukannya dengan baik dan lancar. Close lah buat para pendekar VR WKAN. Calon pendekar VR WKAN ini. Dan dari Amin. Semuanya. Oke. Ini Bu, saya... Itu mau dipamerin enggak itu? Apa itu? Saya ini Bu minta tolong Bu Tri. Tadi kan belum belum tersampaikan bagaimana cara cek ini Bu. Cara cek apakah teman-teman itu sudah terdaftar. Ini lisensi ini sudah terdaftar atau belum itu? Lihatnya di mana Bu? Karena kadang-kadang mereka sudah daftar tapi masih dalam free lisensi gitu Bu. Oh, free lisensi yang tertutup ya. Oke. Ya. Bentar, kita coba sharing lagi. Oke, terlihat ya. Oke, Bapak Ibu bisa melihat lisensi terdaftar atau tidak, sebenarnya bisa di sini juga ya, Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu katakanlah misal nih, nah ketika Bapak Ibu belum terdaftar dalam aplikasi Milea Lab, di sini misalnya belum mendaftarkan emailnya yang tadi, maka pada saat pembukaan akun yang ada beberapa akun yang akan terkunci. Nah, ini terkunci, tidak bisa terbuka. Jadi walaupun Bapak Ibu misalnya sudah nyoba-nyoba ini, bikin-bikin segala macam, bikin ke sini segala macam gitu, tapi ternyata itu tidak akan bisa dijalankan. Kenapa? Karena waktu hendak menjalankan ini masih terkunci. Jadi lisensinya belum terdaftar. Maka Bapak Ibu harus tetap login dulu berdasarkan email yang Bapak Ibu daftarkan pertama kali.
Oke. Nah, kita cek lagi. Nah, ini berhasil Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa memilih institusinya. Karena hari ini kita pelatihan Milelab, maka institusinya adalah pelatihan Milelab. Nah, confirm. Nah, maka di akses tadi, di interaksi tadi, yang gambarnya tadi terkunci sudah terbuka. Nah, itu berarti akun Bapak Ibu sudah di-approve atau sudah memiliki lisensi dari pihak Milelab. Gitu. Oke. Kemudian untuk viewer. Untuk viewer, Bapak Ibu silakan balik ke tadi workshop ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk viewer, Bapak Ibu silakan install ini di HP atau di Android Bapak Ibu. Oke, gimana nih buktinya ya? Karena saya sudah coba dari tadi untuk mirroring HP ke laptop. Oh, nggak mau. Ini Ibu pakai HP-nya masuk Zoom, Bu. Jadi share screen-nya lewat HP. Oke. Tadi soalnya saya mau viewer kok nggak bisa-bisa. Jaringan mungkin, Bu. Saya cobain viewer. Saya coba lewat Zoom berarti ya, coba ya. Tapi dimatikan ininya, Bu. Di-mute. Sambil menunggu Bu Tri masuk ke Zoom lewat device lain, ini ada yang bertanya dari Pak Deki Samsul. Izin Bapak Ibu, apakah link yang dibagikan oleh Pak Novia tadi bisa dibagikan ke para guru yang ada di sekolah yang tidak ikut workshop ini? Gitu, Bu. Ini mungkin untuk para pendekar lain juga nih, nggak mesti Bu Tri. Bu Heri mungkin mewakili. Diminta untuk join aja di pelatihan kita mungkin. Jadi kalaupun iya, bisa lah besok misalnya. Jadi kan materi yang untuk besok kan kita baru mau kreatornya tuh, jadi kreator. Jadi kalaupun dibagikan, mintakan ikut serta aja sekalian gitu. Mungkin seperti itu Pak Novia. Ya benar Bu. Tadi kebetulan Bu Wiwi juga sudah minta ada temennya yang mau daftar juga, sudah saya buat kembali. Iya. Google Form-nya. Ya itu mungkin Pak Deki jawabannya seperti itu. Karena mungkin antusias dari teman-teman di sekolah kok seru kayaknya ya gitu. Ya, mungkin silakan diajak Bu. Nggak apa-apa terlambat 1 hari untuk ya. Nanti untuk mudah-mudahan ini akan kita di-record ini sama Mbak Sita selaku tim Milelab. Nanti kita akan share juga di YouTube atau media lain untuk bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir malam ini nanti tetap bisa memutar ulang videonya. Apa yang disampaikan pada hari ini mungkin bisa ditonton ulang. Begitu. Jadi itu Pak Deki Samsul diharapkan teman-temannya diajak mengisi Google Form ya. Karena apa yang ada di Google Form nanti akan berpengaruh ke link ini undangan ya. Karena kegiatan kita ini bersertifikat 32 JP ditandatangani oleh Milelab langsung, Milelab dan juga Bapak Feli selaku Kadis Waikanan, sehingga nanti juga terakumulasi ya untuk kenaikan pangkat ya Bu Heri ya. Ya bagi Bapak Ibu. Ya. Nanti akan ada undangan khusus gitu, undangan. Sehingga kalau tidak mengisi link Google Form nanti namanya tidak tercantum. Jadi di registrasi. Jadi registrasi benar. Oke, ini bagaimana bisa gabung ya ini punya saya? Bisa Bu, itu tadi tampil Bu. Bisa Ibu Indah. Sudah, tampil ya? Iya, tadi udah share. Udah share-nya udah masuk ya? Belum Bu. Tadi keluar belum Mbak Indah. Oh, keluar lagi? Tadi sempat masuk dan keluar lagi. Tadi sudah oke. Saya coba lagi. Karena dari tadi saya coba lewat HP untuk viewer juga nggak bisa-bisa.
Oke. Nah, ini Bagaimana sudah, Bu. kalau sekarang? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Screen-nya sudah Oke, bisa. terima kasih. Nah, untuk share screen dari HP. Oke. Bisa kita lihat workshop. Oke, tadi. Nah, Bapak Ibu bisa ngambil ke link ini atau ke langsung nggak pakai link juga bisa sebenarnya. Buka Google Play, kemudian cari Milea Lab atau Sinta VR, kemudian langsung diinstal. Nah, kok jadi ini? Oke, nah untuk email yang kita daftarkan di viewer itu usahakan berbeda dengan kreator ya Bapak Ibu. Karena ketika kita mau mencoba hasil scan kita ke HP atau ke viewer, kalau emailnya sama maka dia tidak akan bisa tampil. Oke, sign in with Google, kita cari akun yang lain. Oke, misalnya saya ambil. Oke, nah nanti di sini scan yang sudah kita bisa buat akan tampil di sini Bapak Ibu. Oke, scan-scan yang kita buat bisa tampil di sini dan bisa terlihat. Nah, ini adalah beberapa scan yang sudah dibuat oleh teman-teman pendekar VR yang lain. Jadi contoh scan yang sudah ada. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, misalnya kita mencoba nih yang sudah ada di sini, katakanlah seperti itu. Tinggal kita visit aja. Atau kalau misalnya kita sudah ini, nah ada 3 ketentuan di sini. Ini yang saya tadi sempat sampaikan kepada Pak Feli. So, di sini ada 3. Yang pertama play in 360 atau di play di 360 derajat, kemudian di zero, kemudian play dalam VR. Nah, play dalam VR ini jika kita menggunakan kacamata VR. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan kacamata VR, kita bisa pilih yang di 360 atau di non-gyro. Tapi kalau biasanya saya ambil di non-gyro. Karena kalau pakai 360 itu Bapak, Ibu, kitanya yang muter-muter sampai 360 derajat, muter kanan, muter kiri, balik kanan, balik kiri. Nah, di sini ada tanda putih ini Bapak Ibu. Tanda putih ini adalah sebagai, kalau di komputer ini sebagai mouse lah. Sebagai mouse untuk menunjukkan tempat berjalannya. Oke, sambil menunggu, masih ada pertanyaan atau tidak, Pak Novia? Oh iya, ini sempat Pak Ripin nih Bu tanya. Kita intinya adalah apakah untuk opsi fitur bisa ditambahkan sendiri katanya? Maksudnya yang tadi
opsi fitur Aset. bisa ditambahkan sendiri. Misalkan ya, kita aset mempunyai ya, background aset ya. pantai, aset lah intinya aset. Apakah background tersebut bisa langsung di drop di aplikasi Millia Lab? Oh, menambahkan aset ya Pak? Menambahkan aset. Cuman dia lebih ke background Bu, apakah background misalnya background pantai, mungkin 2D ya kalau background pantai. Oh ya, bukan yang 3D ya berarti ya Pak ya. Oke, kalau untuk menambahkan aset-aset atau fitur itu nanti mungkin bisa dipelajari di hari kedua besok Bapak. Atau nanti bisa ini Bu. Kan udah kalau teman-teman udah install, udah daftarkan lisensi, bisa nanti malam sambil ngecek-ngecek kepo, cek-cek ya. Jadi besok lebih sudah tahu aset-aset yang ada di dalam Millia Lab Creator apa aja. Nah, ini tampilannya di viewer ya Bapak Ibu. Jadi tinggal kita gerak-gerakkan aja titik putih ini nah titik putih ke bentuk-bentuk ini. Maka di sini akan muncul apa yang kita buat di kreator atau di laptop itu. Kemudian anak-anak ya, tinggal lanjut. Ya, ini pakai HP di viewer, penampakan di viewer HP. Oke. Nah, ini penampakan di HP, jadi kita bisa menempatkan ini seperti ini. Kemudian kita berjalan terus. Jadi titik putih ini seperti mouse lah kalau misal kita di di laptop itu. Oke. Nah, kira-kira seperti ditunjuk itu. Titik putihnya kali main. Nah, ini titik putih. Nah, kita jalan. Nah, titik putih ini Bapak Ibu. Nah, ini yang sebagai penunjuk kita. Nah, jadi kita nanti mencari itu yang bulatan-bulatan. Kalau saya bilang bulatan-bulatan kalau sama siswa saya. Tapi kalau di sini kita menyebutnya adalah standpoint. Standpoint itu adalah arah ya, penunjuk arah di mana kita harus berjalan ke tujuan yang akan kita capai atau yang akan kita sampaikan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Cukup atau tidak? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sudah bisa kita tutup aja karena yang penting hari ini kita bisa pada pengenalan bentuk dari Millia Lab itu sendiri ya. Oke. Pengenalan sudah. Kemudian Bapak Ibu sudah bisa join ya, bisa join atau bisa menginstal Millia Lab Creator. Kemudian bisa pertanyaan itu. Ada Pak Nov, ada tadi pertanyaan yang kalau nggak punya kacamata yang buat lihat gitu. Oh iya, bisa nggak iya Bu. Iya. Kalau nggak punya kacamata nggak masalah, Bapak Ibu. Tadi kan di viewer sudah kita sampaikan bahwa itu dia bisa pakai apa namanya? Android. Ada dua opsi, ya, ada dua opsi. Kalau nggak pakai kacamata bisa pakai yang 360 derajat, kemudian bisa juga pakai yang non-giro. Ya, non-giro. Jadi nggak masalah sebenarnya Bapak Ibu gitu loh. Karena memang sih kalau untuk keseruan lebih seru pakai kacamatanya langsung. Jadi kalau pakai kacamatanya langsung tuh anak-anak jadi kayak berjalan gitu. Kemudian seperti meraih sesuatu. Nah, tapi kalau pakai non-giro atau 360 derajat cuman pakai HP itu kayak anak-anak main game biasa. Memang gregetnya kurang, tapi tetap menarik buat mereka. Oke.